Jahatkah pers ketika memberitakan Niki akhirnya menikah dengan Hendra Priyadi, lelaki yang pernah dikabarkan selingkuh dengannya? Dan jahatkah pers ketika memberitakan Niki akan bercerai dengan Hendra dan perceraian itu akhirnya memang terjadi? Jahat atau tidak, buktinya Niki tak mau lagi muncul di layar kaca. Awak Gospot terpaksa harus mewawancarai Niki tanpa mengambil gambarnya. Saya trauma ngejagain waktu itu. Saya pernah diberitain lebih buruk dari dulu tiap hari dulu fotonya tuh apa pengaruhnya udah imun. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Mungkin saat ini udara kurang enak ya, di luar lagi hujan rintik-rintik membuat Anda sebel harus berangkat ke kantor. Jangan sebel pemirsa, daripada sebel, mendingan Anda menyaksikan Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Dan bersama saya Nadia Mulya, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan juga membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan bersama Gospot pemirsa, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan untuk menghangatkan ruangan Anda, inilah sajian informasi panas dari reja redaksi Gospot. Di urutan berita paling panas versi Gospot ada kontroversi sampul muka album Laskar Cinta milik Dewa. Di sampul muka itu terdapat logo bintang 8 yang kini menuai kritik dari tokoh-tokoh Islam. Mengapa mereka mengkritik? Berita terpanas kedua datang dari Niki Astria yang kabarnya akan menikah dengan guru spiritualnya. Kalau Taufik Hidayat kabarnya gagal menikah dengan Deswita karena Taufik ketahuan selingkuh. Gospot juga akan menyajikan berita hangat tentang Baim, misi kemanusiaan Jackie Chan, serta perseteruan Yuyun Sukawati dan Linda Rahman. Semua sebentar lagi akan hadir di Gospot. Pemirsa, pernahkah Anda memperhatikan logo yang tertera di depan sampul, di sampul album terbarunya Dewa? Nah, pemirsa, di situ ada gambar sebuah bintang dengan tulisan kaligrafi Laskar Cinta. Kabarnya Dani Dewa mendapatkan inspirasi untuk membuat logo itu dari sebuah kaligrafi Islam. Nah, masalahnya pemirsa, kali ini Dani menuai protes keras dari tokoh-tokoh muslim. Gara-garanya Dani menginjak-injak logo tersebut saat sedang manggung di Kalimantan. Memang pemirsa, kita semua mengetahui bahwa Dani adalah orang yang sangat kreatif. Namun tampaknya kali ini dia kebablasan. Saksikanlah berita selengkapnya hanya di Gospot. Dani Dewa memang sosok penuh kontroversi. Catat saja kontroversi yang dipicu oleh motor grup musik Dewa ini. Saat pembuatan album Arjuna Mencari Cinta, Dani digugat oleh pembuat novel Arjuna Mencari Cinta. Dani dituduh mencomot karya orang lain tanpa seizin pemiliknya. Album Bintang 5 juga sempat menuai protes karena Dani seenaknya mengambil syair karya pujangga Khalil Gibran untuk dijadikan syair lagu di album tersebut. Pada album terbaru Laskar Cinta, giliran cover kaset album tersebut mengundang kontroversi baru. Logo dalam sampul kaset Laskar Cinta ternyata menjiplak salah satu karya kaligrafi Islam. Habib Rizik Syihab, Ketua Front Pembela Islam, bereaksi keras atas logo album Laskar Cinta. Dalam logo ini bintang terdiri dari 8 wajik. Nah, sekarang kita lihat wajik. Setiap wajik ini bertuliskan Allah. Ini garis hitam kemari ke sana ini alif. Garis hitam kedua, kemudian ke sana ada sedikit kepalanya itu lam. Nah, garis hitam yang ketiga ini juga huruf lam. Sedangkan bulatan ini huruf H. Nah, garis hitam ini diganti oleh Dewa dengan garis kuning. Kita perhatikan, ini garis kuning. Ini sama bintang dengan 8 wajik. Setiap wajik ini garis kuning yang pertama, ini sama dengan garis hitam ini, huruf alif. Yang kedua, garis kuning yang dipakai oleh Dewa, ini huruf lam. Yang ketiga juga huruf lam. Nah, sedangkan yang terakhir ini huruf H, tapi bolongannya ditutup oleh Dewa. Kasus ini mencuat setelah Dewa menggelar konser di Kalimantan dan disiarkan secara eksklusif oleh sebuah stasiun televisi swasta. Pada saat itu seorang ulama sudah memprotes keras personil Dewa yang jingkrak-jingkrak di atas karpet bergambar logo bertuliskan Allah tersebut. Saat itu juga panitia segera menutup karpet tersebut dengan kain. Jadi ada 2 kesalahan yang dilakukan oleh Dewa. Yang pertama, menjadikan kaligrafi bertuliskan Allah sebagai lambang untuk dunia entertainment yang digelutinya. Dan yang kedua, ini lebih parah. Yang kedua, lambang itu dijadikan karpet untuk jingkrak-jingkrak di atasnya. Nah, karena itu 2 persoalan ini persoalan serius dan kita akan tuntut sampai. Nah, tinggal kami butuh 1 alat bukti lagi, yaitu barang bukti.
rekaman daripada penampilan Dewa yang di Kalimantan dan kita sudah minta ke Trans TV. Andai kata kooperatif dengan kita, maka kita tidak akan mempersoalkan. Kita anggap itu kelalaian biasa di dalam penyiaran. Tapi kalau tidak mau kooperatif dengan kita, menyembunyikan barang bukti yang ada, maka akan tetap ikut kita gugat. Manajemen Dewa sendiri sudah melayangkan permintaan maaf kepada ulama yang pertama kali melayangkan protes atas siaran eksklusif Dewa tersebut. Maaf itu tidak cukup begitu saja. Maaf itu tidak ke FPI, maaf itu tidak ke Ustadz A atau Ustadz B. Maaf itu harus ditunjukkan dalam bentuk sikap. Nah, artinya pertama dia mesti taubat mohon ampun kepada Allah. Yang kedua dia mesti minta maaf kepada seluruh umat Islam. Yang ketiga dia mesti cabut ini lambang. Awak Gospot mencoba melakukan klarifikasi kepada manajemen Dewa. Sayang mereka tak mau berkomentar banyak. Mereka menjanjikan akan segera menggelar konferensi pers untuk menjelaskan duduk persoalannya. Coba Anda perhatikan. Gedung studio Dewa di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan juga dipenuhi dengan logo bintang. Logo itu juga nangkring di sepeda motor bala Dewa. Kita kan mau jumpa pers. Belum nanti kita ini. Belum tahu. Nah pemirsa, kira-kira apakah kaset Dewa akan ditarik dari peredaran? Tetapi kita sama-sama tahu bahwa Dhani adalah orang yang tidak mudah menyerah. Jadi, kita tunggu saja jawaban Dhani atas kasus ini. Tapi pemirsa, Anda pun sekarang bisa menarik pelajaran dari kasus ini. Kreatif, sah-sah saja. Asal, jangan kebablasan. Lady Rocker Indonesia Niki Astria kabarnya trauma terhadap pers. Bahkan saat ini dia mengambil sikap menutup diri. Kenapa sampai begitu ekstrim Teh Niki? Dan kata orang, tak ada asap maka tak ada api. Dan kalau dipikir-pikir pemirsa, dan saya bukan berkata kasar loh, tetapi Niki Astria seringkali termakan oleh omongannya sendiri. Contohnya saja nih, ketika dia membantah mengenai isu perselingkuhannya dengan seorang pengusaha. Di kemudian hari justru dinikahi pengusaha itu. Nah tentunya Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi keluh kesahnya Niki Astria? Saksikanlah liputannya tentunya hanya di Gospot. Setelah bercerai dengan Hendra Priyadi, Niki Astria langsung menghilang di telan bumi. Traumakah Niki dengan insan pers? Kabarnya memang demikian, namun benarkah pers jahat kepadanya? Jahatkah pers ketika memberitakan kabar perselingkuhan Niki Astria dengan Hendra Priyadi saat Niki kedapatan menginap di rumah Hendra? Jahatkah pers ketika memberitakan Niki akhirnya menikah dengan Hendra Priyadi, lelaki yang pernah dikabarkan selingkuh dengannya? Dan jahatkah pers ketika memberitakan Niki akan bercerai dengan Hendra dan perceraian itu akhirnya memang terjadi? Jahat atau tidak, buktinya Niki tak mau lagi muncul di layar kaca. Awak Gospot terpaksa harus mewawancarai Niki tanpa mengambil gambarnya. Saya trauma gara-gara waktu itu. Saya pernah diberitain lebih buruk dari dulu tiap hari. Dulu fotonya tuh apa pengaruhnya udah imun. Kemarin perkawinan saya yang kedua saya udah berbaik hati gitu. Oke lah dibuka gitu. Tapi tetap juga kok nggak ada hubungan baik saya sama pers. Kehidupan pribadi Niki Astria memang penuh dengan kejutan. Padahal unsur kejutan menjadi santapan empuk insan pers. Kejutan terbaru, Niki dikabarkan menikah dengan Gunanta, guru spiritualnya. Kalau Mas bilang ada berita saya mau kawin ke Bandung, sok datang ke Bandung lihat gitu loh. Ada pesta apa di sana? Saya nggak bisa menyembunyikan apa-apa. Aduh demi Allah, nggak ada lamaran. Astagfirullahaladzim. Udah ngomong demi Allah gitu loh. Maksudnya nggak percaya sih, aku sih kalau ngomong demi Allah takut sumpah. Aku juga berani demi Allah. Kabar pernikahan Niki dengan Gunanta sudah dibantah. Tetapi apakah Niki juga menyangkal punya hubungan dekat dengan Gunanta? Mau ngelangkah jalan sama ini dibilang kawin, mau ngelangkah sini mau dibilang ini. Sementara saya satu langkah ke depan, saya nggak tahu jodoh saya siapa. Bisa jadi sama yang Mas gosipkan, saya punya hak untuk tidak mau ngomong. Jadi Christine sudah cukup dong sebagai media. Jadi jangan dipaksa pengen ketemu saya dong. Oh emang deket. Emang deket. Walau-walau kedekatannya hanya mereka berdua yang tahu gitu. Oh nanti jadi alhamdulillah enggak pun kita kan nggak tahu gitu loh. Ya sekarang gini, yang penting kan Niki bukan suami orang, Gunata Niki bukan istri orang, Gunata juga Gunata bukan suami orang gitu aja lah. Status Niki sudah jelas, menjanda.
Jadi tak ada orang yang bisa melarang Niki berhubungan atau menikah dengan siapapun. Apakah kelak Niki terbukti menikah dengan Gunanta? Jawabannya hanya satu, biarlah waktu yang membuktikan. Sudah cukup nyanyi 20 tahun lebih ya. Saya sekarang pengen konsentrasi ke keluarga.